Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatnya kualitas diri dan kuantitas ibadah kita. Bagaimana supaya ibadah kita terijabah oleh Allah? Tentunya dengan ilmunya. Tanpa ilmu ibadah itu tidak akan sampai kepada Allah. Faqulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amallahu marrudatul la tahabalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan kembali. Nah, inilah yang menjadi suatu pedoman untuk kita lebih meningkatkan. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, tentunya dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kita selalu berbagi dan berbagi. Berbagi bukan karena banyak, tetapi karena keikhlasan demi kemaslahatan kerohanian kita kepada Allah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara kita semua, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada seiman Islam, yang mana dalam rangka bermujahadah atau berjuang dalam masa latihan riyadhah kebersamaan kerohanian, kekuatan iman, ilmu yang kita perjuangkan di dalam belajar, di dalam memahami sesuatu yang belum kita paham dan belum kita mengerti, meningkatkan amaliyah, meningkatkan ibadah dalam syariat, dalam hakikat, tarikat dan ma'rifat, segala bentuk perjalanan, baik dalam jalan batin, baik dalam jalan sir, jalan sifat,
dalam jalan wujud ma'rifat apapun yang akan kita lakukan kepada Allah. Semua bentuk perjalanan-perjalanan yang bersifat hakikat ditentukan oleh satu perkara. Ini adalah puncak kemudahan dan puncak segala ibadah, puncak dari segala ma'rifat, puncak segala zikir, baik melalui tafakur, baik melalui tadzakur, takharub, uzlah, apapun yang bersifat berikhwat kepada Allah, beritikaf kepada Allah, bertawaduk kepada Allah, baik dalam masa ibadah langsung sholat, baik tidak langsung ibadah zikir, syahadah, ahadah, wahadah, meskipun dalam membuka hijab pandangan basar, ainul basirah, basirun, apapun pekerjaan hakikat, terlebih dahulu kita wajib mengenal kebenaran, keabsahan, puncak daripada pusat ketuhanan. Mencapai sifat ketuhanan ini dengan hanya satu jalan, dan itu dilakukan hikmahnya oleh kepentingan dunia dan akhirat, zahir dan batin. Apa yang kita maksud mencapai titik Tuhan tertinggi? Pencapaian titik Tuhan tertinggi telah bertemunya sebuah ruhani dalam batinnya Allah, dan dia menyaksikan kalimat tunggal yang menjadi syarat mutlak bagi sebuah pandangan, bagi sebuah kodrat, bagi sebuah sifat. Apapun bentuk yang dikirim oleh pandangan menuju sifat ketuhanan yang paling tinggi, wajib melalui ketunggalan sifat tadi. Mana sifat tunggal bagi Allah? Yaitu kesucian. Di kalimat kesucian itu adalah kalimat tasdik yang bisa dipakai untuk berucap apa saja. Kalimat itu sebuah kalam Sa'ud Matsaini. Sa'ud Matsaini dianggap kalimat sakti, yang mana pencapaian dan pengantaran rohani batin, baik secara kiriman sifat, kiriman zat, kiriman batin, tapi syaratnya harus tersambung kepada satu kalimat tauhid tadi. Kalimat yang sangat bertasdik kepada seluruh niat. Inilah yang dikatakan sifat tunggal bagi Allah. Apa sifat tunggal Allah? Subhanallah. Ini kalimat yang mengandung 1000 ma'rifat. Kalimat yang mengantarkan 1000. Apa sanggup kita 1000 dalam pengantaran ma'rifat? Tapi kalau kita gagal mendapatkan sir atau hakikat atau rahasia di balik kalimat subhanallah, ini adalah kalimat tunggal atau dikatakan sifat tunggal. Ada kodrat tunggal, ada wujud tunggal, tetapi salah satu yang menentukan keberhasilan kita bertajali atau memperjalankan ma'rifatullah, memperjalankan pandangan kepada Allah, kodrat, insan, nur, zat, batin, sir, sifat. Kalau kita belum mendapatkan awal ketunggalan dan akhir ketunggalan sifatnya, maka semua akan disambut oleh getaran lahut,
dan menyampaikan kepada rasa yang tidak berkesudahan. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam rangka kita meningkatkan kuantitas diri kita kepadanya dengan sifat menjadikan sifat zahirnya, apapun sifat himpunan yang dihimpun kepada wujud Tuhan melalui proses ketunggalan sifat. Sifat tunggal ini tidak bisa dilangkahi dan ini adalah mutlak. Subhanallah, makna dari subhanallah itu mengandung 1000 makna. Boleh kita katakan itu ayat menampung 1000 ma'rifat. Mau kita berucap terima kasih, mau kita memuji, mau kita bersyukur, mau kita istighfar, bisa digantikan dengan subhanallah. Itulah tasdiknya, banyak makna. Tapi adakah ayat lain berfungsi 1000 ma'rifat? Tidak akan pernah kita temui. Tetapi menuju makom tertinggi dari sifat tunggalnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, adalah subhanallah. Ini boleh kita tempatkan di ujung ma'rifat, boleh kita tempatkan di dalam kesyukuran, boleh kita tempatkan dalam kodrat, boleh kita tempatkan dalam sifat, kemanapun. Bahkan kekuatan sifat zat batin dan nurnya ayat yang satu itu sudah mencakup ke segala arah. Tidak perlu lagi kita menggelar zikir-zikir sifat, zikir-zikir nur, batin, zat, sir. Cukup kita mengetahui jalannya, cukup kita mengetahui para makom-makom zikir. Untuk menjalankan cukup dengan satu kalam saja, tapi terhimpun ke semua arah. Subhanallah. Mau pernyataan dari Allah tentang diri, bisa. Mau melihat wujud Allah berupa diri, bisa. Mau mendengar pernyataan keakuan diri, bisa. Mau bersyukur langsung tanpa ayat yang lain dengan subhanallah, bisa. Apapun, 1000 kalau perlu dalam satu hari kita berucap menuju ketunggalan sifat, itu akan sampai kepadanya. Beribu kita mengucapkan ayat tanpa kodrat, belum tentu sampai kepadanya. Dengan demikian kita berusaha terus meningkatkan sebuah titah besar, meningkatkan sebuah keputusan besar, menjadikan suatu keputusan hablum minan nas wa hablum minallah, dengan keakuan nanya aku pada diri kita. Kasroh yang diajarkan menuju tajalli batin berwujud seperti kitab dalam ayat berupa jasad, wal Qur'anil Hakim dan wal Qur'anil Karim. Maka di sini kita bisa membenarkan dengan mensucikan kodrat. Jangankan kodrat dalam pandangan yang disucikan, jalan yang tidak terlihat bisa disucikan dengan kekuatan taharoh diri kita. Subhanallah. Jadi siapa yang berzikir dan apa yang berzikir, dan zikir itu apa? Dalam ayat tadi kalam saud matsani yang ada sebelum bismillah itu ada subhanallah. Ini adalah sifat tunggal bagi Allah, mendekati tanpa kesucian, mendekati tanpa memiliki jiwa. Ini tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh pencari atau orang yang dalam berjuang mendapatkan ketuhanan dirinya. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat
rahimakumullah. Praktis sekali kalau kita ingin memahami, berucap, berpandang apapun yang kita lakukan, subhanallah, subhanallah, itu akan memberikan suatu keputusan mutlak. Dari sisi apa saja mau kita artinya, bisa diterjemahkan oleh kata yang satu ini. Sa'ud matsaini yang sangat kuat ini bisa menjadi kendaraan rutin pandanganmu kepadanya. Mau dengan kalam, mau dengan pandangan, dengan rasa, dengan wujud, dengan kodrat, dengan kehendak, bisa dia perjalankan dengan satu kata subhanallah. Kita umpamakan seperti kita mengucapkan rasa syukur. Kita melihat sesuatu atau kita melihat kepada diri kita, subhanallah, dulu saya tidak tahu, sekarang alhamdulillah. Atau kita melihat sesuatu, subhanallah, dulu dia tidak benar, tapi sekarang sudah mulai benar. Subhanallah, bagus sekali ciptaan Allah ini. Subhanallah, indah sekali yang kulihat. Subhanallah, aku selalu bersamanya. Subhanallah, aku sucikan hakmu. Subhanallah, sampai kepada makom subhanallah, sesungguhnya keakuanku berasma Allah. Ketingkat pacuan makrifat tertinggi dalam ilmu tauhid adalah kalam-kalam Sa'ud Matsari, atau dikatakan dengan ayat-ayat tauhid. Sangat kita pahami landasan ketuhanan yang mutlak setelah kita merasakan kalimat dari tiga kodrat kita. Subhanallah, pujian insan, subhanallah, pengakuan sifat, dan subhanallah, pengakuan keakuan. Semuanya adalah Allah. Artinya bersifat, berkehendak, dan menikmati dan merasakan, itu adalah wujudnya sendiri. Dan kemanapun kita arahkan, mensucikan diri pada sifat peleburan sifat diri, menuju wujud sesuatu yang berdiri dengan subhanallah, melumpuhkan segala kebodohan, menghilangkan segala kelalaian, dengan mengalirnya sebuah kesucian air batinnya Allah subhan menuju keakuan Allah. Berjalannya tali batin, air batin dari subahnya Allah mengalir ke seluruh diri, meliputi sekalian rongga, akan mengisi kulimah-kulimah diri, akan menempati posisi kulimah-kulimah kodrat, maka terjadilah hayatullah, kehidupan Allah. Subhanallah, sesungguhnya aku keakuanlah yang berkalam Allah. Dengan demikian kita meningkatkan pencarian dengan mensucikan jalan-jalan pencarian dengan kekuatan keakuan subhana. Maka disinilah kita benar-benar memacu perhatian Allah agar kita adalah fitil dunia wasufah, menjadi pilihan utama bagi Allah di muka bumi ini, dengan meningkatkan pencarian pemahaman, menikmati, memperjalankan dengan nilai dan derajat yang tidak merendahkan atau menghinakan wujud sifat Tuhan pada diri. Tentulah dengan mengatakan sesuatu yang bisa membawa ke semua wujud. Itulah subhanallah. Mendirikan dan bersuci selalu dengan kalam subhanallah adalah utama di atas keutamaan yang lain. Jalan-jalan kita sucikan diri kita dari ketidakmampuan,
Sucikan diri kita dari kebodohan. Sucikan diri kita dari kelalaian. Sucikan dari kita dari yang batil. Dan dirikan Tuhan kita dari yang hak. Wujudkan sifat Tuhan dari yang hak. Tentu dengan adanya binasa yang batil, berdiri yang hak. Bagaimana cara membinasakan yang batil, mendirikan hak? Dapatkan diri yang sesungguhnya. Siapa dan atas nama siapa hidup dan kehidupan ini? Subhana Allah. Sadarkah kita keakuan sifat na bagi diri? Husna, huna, nahu menjadi pegangan tunggal. Subhana Allah. Ini yang akan menjadi sifat tunggal yang selalu menjadi pegangan. Jangankan dari sebuah hadas, jangankan dari sebuah hadis, dari niat yang tidak benar saja, itu sudah Allah liputi dengan kesucian. Jangan sampai ada sesuatu bisa menembus kerajaan ketuhanan pada diri dengan kekuatan lain, melainkan subhanallah. Mengembalikan semua kepada awal mula jadi itu dengan kekuatan tasdik, yaitu ketunggalan sifatnya, maka inilah yang akan selalu benar-benar menjadi pegangan siang malam 24 jam. Subhanallah, sampai pada hakikat sesungguhnya subhana aku Allah. Ini adalah sifatnya yang berkalam. Adakah kita sudah sampai kepada sesungguhnya itu? Jangan melihat kita nur membersihkan zat, zat membersihkan batin, batin membersihkan sir. Tidak ada yang kotor di sifat Tuhan. Itu sebuah ibadah. Tidak ada satupun najis hadas di sisi Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah, maha pada sifat sesungguhnya. Nah, kepada keakuan Allah, kepada nama ini tidak ada lagi yang mewujud selain wujudnya semata. Artinya dengan subhanallah kita bisa mengambil hak kadim, nur kadim Allah, kadim sifatul kadim, nyata dan menyatakan nyatalah adanya. Inilah jalan tauhid tertinggi. Jalan tauhid tertinggi adalah dalam bentuk kalimat tasdik, yaitu saut matsaninya Al-Quran, saut matsaninya diri. Subhanallah. Dengan kita selalu mensucikan dengan mendirikan ma'rifat, insya Allah mudah-mudahan tujuan dari perjalanan dalam pencarian keakuan kepada aku, dalam pencarian nama kepada diri, diri kepada keakuan, keakuan kepada aku, dan aku adalah aku. Pencarian hakikat seperti ini harus didampingi dengan masa suci yang tidak berhenti. Harus didampingi masa suci yang tidak terputus dengan memandang, merasa dan melihat. Subhanallah. Insya Allah akan sampai pada titik tujuan utama, titik utama, dan tidak ada titik akhir. Kita akan sampai kepada munajat tersebut apabila benar-benar kita di dalam kekekalan sifatnya, benar-benar kita dalam sifat tunggalnya, dan tidak bisa lagi ada kekalan dan sifat lain melainkan sifatnya semata, dan sifat itu dia juga. Inilah yang menjadi pegangan mutlak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita melaksanakan hubungan tauhid kepada Allah, insya Allah dengan kekuatan sirnya subhanallah, sehingga Allah sangat memuji perbuatan mensucikan. Kenapa? Yang suci itu adalah aku, yang suci itu adalah dia. Bukan kita mendapatkan sesuatu yang
suci, tetapi kita telah mencapai yang satu yang suci. Sesungguhnya yang suci itu adalah aku, subhana Allah, tapi dalam keakuan na. Dengan demikian kita bisa menjalankan latihan, kita bisa menjalankan riyadhah, mujahadah dengan mensucikan kodratnya sampai pada wujudnya yang nyata dengan ketunggalan kesucian sifatnya sendiri. Maka tidak perlu lagi kita susah-susah menzikirkan dan mengadakan tahali, pengisian nur zat batin. Tidak perlu lagi, karena semua sudah jadi, dan bagian dari yang jadi adalah kita yang terjadi. Tidak ada lagi kenyataan Allah, melainkan apa yang di depan pandanganmu, itulah yang nyata bagi Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan tawaduk, dengan itikaf yang benar, mensucikan pada kodratnya sampai menjadi kodrat yang suci. Batin dan rohani akan bertemu dengan yang mengatakan suci itu adalah aku, subhana Allah. Sebelum kita mendapatkan dan bertemu dengan keakuan dalam pandangan keinsanan tadi, maka belum dikatakan zikir kita menuju kesempurnaan. Insya Allah laksanakanlah dan lakukan dengan ikhlas, dan jangan lupa ikhlas di sini memiliki jalan yang telah ditentukan, bukan melaksanakan dengan ridho dan ikhlas tanpa jalan. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan bermanfaat dan berguna. Tausiah pendek ini menjadi suatu tolak ukur dan pandangan. Tidak perlu kita melaksanakan sebuah perjalanan yang besar, tapi satu titik dalam perjalanan jadi. Insya Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.